Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Obat Gaptek. Dan kali ini saya dikirimin sebuah TWS terbaru dari Shure ya. Ini lebih tepatnya dipinjemin sih sama Shure. Ini Shure Aonic Free. Jadi ini kalau sekarang saya cek di Tokopedia dijual di harga 4,7 jutaan. Tapi katanya nanti bakal ada promo, jadi dijualnya di 3,7 jutaan. Lumayan, selisih 1 juta ya. Jadi kita langsung cek aja dari isi boxnya dulu aja. Jadi di dalamnya ini kita yang pertama bakal dapat quick start guide-nya ya. Ini seperti ini. Lalu ada TWS-nya. Ini TWS-nya cukup bulky yang nanti kita bakal coba bahas lagi. Dan berikutnya di sini kita dapat ear tips. Jadi ear tipsnya dapat 3 ya. Ini foam bukan silikon ya. Jadi bentuknya foam baik yang small, medium dan large. Lalu ada kabel charging dengan USB Type-C ya. Udah USB Type-C kabel chargingnya. Dan yang terakhir adalah user manualnya. Seperti ini guys. Jadi untuk paket penjualannya sih kegolong standar ya. Untuk warnanya sendiri di sini ada 2. Yang saya pegang ini warna graphite atau hitam dan satu lagi warna crimson chrome ya atau warna merah chrome kayak gitu. Lalu untuk build case-nya ini sempurna, finishingnya rapih banget karena saya nggak nemu sedikit pun cacat di sini. Desainnya simple dengan paduan warna hitam doff dengan aksen 2 garis hitam glossy. Di depannya ada satu LED indikator baterai dan di bagian bawahnya ada satu slot charging USB Type-C. Untuk daya tahan baterainya, buds-nya bisa tahan sekitaran 7 jam, ditambah case-nya 21 jam, jadi totalnya bisa aktif sampai 28 jam. Berikutnya untuk buds-nya juga ini build-nya sempurna banget, desainnya mewah, perpaduan antara warna chrome di bagian luar dan glossy di bagian dalamnya. Untuk komennya dia nggak pakai touch, tapi pakai tombol yang rasanya ini tactile banget ya. Jadi cukup enak buat ditekannya. Dan yang paling saya suka, di sini kita udah bisa atur volume dari TWS-nya. Dan yang kedua, kita juga bisa fleksibel untuk rubah-rubah komennya di aplikasinya ya. Jadi kita bisa rubah nih, untuk klik 1 kali mau apa, klik 2 kali mau apa. Jadi kita bisa set yang kira-kira paling nyaman buat kita. Untuk tipsnya dia pakai foam, jadi bukan pakai silikon yang tadi udah kita bahas ya. Dan ini untuk fittingnya, ini saya bisa kasih nilai 10 karena gimana pun juga benar-benar nggak bisa lepas dari telinga saya. Ini perfectly fit banget ya, enak banget untuk ngefittingnya. Dan untuk passive noise reduction-nya juga ini bagus banget. Saya bisa kasih nilai 9,5 karena memang bener-bener senyap yang saya dengerin. Dan klaim dari Shure-nya sendiri ini bisa ngereduksi noise sampai 37 decibel, which is ini udah bagus banget ya. Walaupun dia memang nggak punya ANC, jadi untuk noise reduction-nya bener-bener ngandelin si passive noise-nya aja ya. Dan untuk transparency mode-nya ini saya kasih nilai 9,5 karena yang saya dengerin volumenya kurang lebih setara dengan pada saat saya nggak pakai TWS-nya, which is ini artinya bagus banget untuk transparency mode-nya ya. Dan untuk water resistant-nya dia di IPX4 yang artinya udah tahan dari cipratan air normal, jadi udah aman dari keringet dan kalau kehujanan dikit-dikit juga masih aman lah ya. Dan untuk keluaran suara mic-nya kalau kita pakai teleponan atau online meeting juga udah kegolong bagus sih. Untuk keluaran suara mikrofonnya Shure Aonic Free ini volumenya udah kegolong cukup keras, walaupun nggak keras-keras amat ya. Lalu suaranya juga detail dan kedengaran lepas dengan karakter vokal yang sedikit tebal, jadi nggak terlalu tebal gitu ya. Lalu kalau dicoba di outdoor, ini suaranya masih cukup jelas, walaupun untuk volumenya jadi berasa kurang keras gitu kedengarannya ya. Tapi untuk noise reduction-nya sih udah bagus, karena cukup bisa ngeredam suara di sekitarnya. Dan ini adalah kualitas suara dari mikrofonnya Shure Aonic Free kalau kita pakai di outdoor ya. Jadi silahkan teman-teman nilai sendiri untuk keluaran suaranya. Kemudian untuk Bluetooth-nya dia pakai 5.0 dengan codecs yang lengkap, jadi support SBC, AAC, dan aptX juga. Yang kalau saya coba delay-nya, ini udah aman lah kalau kita pakai untuk nonton YouTube, Netflix, atau sekedar ngegame casual non-first person shooter. Dan yang terakhir untuk warranty-nya dia di 2 tahun, sedangkan untuk aplikasinya dia pakai Surplus Play ya. Dan ini benar-benar komprehensif aplikasinya. Tadi kan kita udah bahas untuk komennya benar-benar fleksibel ya, sesuai dengan keinginan kita bisa atur semuanya. Dan untuk tuningnya juga ini kita bisa atur secara fleksibel juga. Jadi setiap frekuensi yang kita rubah ini benar-benar ngaruh ke suaranya ya, ngaruh ke tuning suaranya. Jadi kita bebas eksperimen equalizer yang paling kita suka. Dan kalau udah kita cocok ngerasa si equalizer-nya, kita bisa save. Dan kalau kalian perhatiin, ini thumbnailnya sesuai dengan equalizer yang udah kita set, jadi lebih gampang untuk milih si custom yang udah kita set ya. Lalu kalau saya coba di sub bass maksimal, ini sub bassnya jadi dalam banget, getarannya nendang banget di telinga saya. Dan kalau saya coba juga set di treble maksimal untuk volume maksimal, saya tetap nggak bisa dengar sibilance-nya yang ngeganggu telinga saya ya. Jadi untuk kualitas suaranya ini secara overall udah bagus banget.
Tapi kalau ngebahas untuk tuning dasarnya, kayak yang teman-teman bisa lihat di frekuensi responsnya, ini mengarah ke balance ya, dengan tipikal yang mirip dengan Harman Curve, jadi seharusnya disukai oleh kebanyakan orang. Tapi buat teman-teman yang basshead, di sini pasti ngerasa bassnya agak sedikit kurang dalam ya. Walaupun kalian bisa boosting di equalizer di aplikasi Surplus Play-nya. Tapi untuk bassnya sih ini punch-nya bagus banget, attack-nya cepet, detailnya juga oke, dan sama sekali nggak kedengar ada feel madinya ya. Untuk mid-nya kerasa sedikit lebih maju dari bassnya, dan yang saya paling suka dari si Aonic Free ini adalah super detail ya untuk mid-nya ya. Di LOV-nya Michael Bublé, jangankan artikulasi vokalnya, bahkan sampai suara-suara kecapan lidah, telenan ludah, atau suara-suara sisa-sisa hiss dari vokalnya ini bisa kedengaran semuanya gitu ya. Tipikal vokalnya juga nggak terlalu tebal dan juga nggak tipis, jadi pas ada di antaranya. Lalu untuk suaranya ini juga lepas ya. Jadi kalau saya coba di orkestranya Sogno di Volare, ini theme songnya Civilization 6 kalau teman-teman ada yang main, ini suara instrumennya juga clean banget, dari violin, cello, flute, ini jernih banget kedengarannya gitu ya. Dan untuk treble-nya, saya coba di Fields-nya Calvin Harris, ini kedengaran sparkling, jadi crispy-nya dapat banget tapi nggak sampai nusuk ke telinga, jadi perkusinya rapih dan nggak kedengaran harsh ataupun sibilance yang ngeganggu. Untuk teknisnya ini volumenya kenceng banget, karena di pemakaian normal saya biasa pakai di 50-70%an aja. Lalu untuk imagingnya juga sempurna, baik kanan, kiri, tinggi rendah suara tuh kedengaran banget ya, gampang untuk ngerasainnya. Dan positioningnya juga akurat, karena beberapa TWS saya ngerasain kadang ada yang sedikit lebih lambat atau lebih cepat gitu ya, sedangkan di sini benar-benar akurat. Untuk soundstage-nya di sini juga luas, dengan separasi layer yang benar-benar kerasa ya. Sedangkan untuk airing-nya udah dibahas di mid-nya tadi, udah kerasa lepas banget. Dan untuk floor noise-nya juga ini benar-benar bersih, karena saya nggak dengar sedikit pun noise di Aonic Free ini. Oke guys, itu dia ulasan dari Shure Aonic Free ini. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat kalian semua. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan, semoga videonya bermanfaat. Makasih banyak yang udah nge-like videonya. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.